خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa dengan membaca suratul Fatihah. Mulai. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Mister, satu orang Ikari. Kenapa? Karena kakinya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima dan segala kekhilafan kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita memulai, Mister akan cek ruangan. Silakan kalian periksa ruangan kalian. Di sekitar kalian, apakah terdapat sampah? Jika ada, silakan dibuang di luar. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih kalian sudah menjaga lingkungan kelas dengan bersih, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Di siang hari ini kita masih melakukan pembelajaran di jam terakhir. Apakah kalian sudah siap? Ya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Nah, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut kepada materi selanjutnya, Mister akan bertanya, kira-kira kalian masih ingat tidak? Masih ingat tidak dengan pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Silakan, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Hera. Khulafaur Rasyidin. Siapa saja itu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Oke, tepuk tangan untuk Hera. Terima kasih Hera. Ada lagi? Silakan. Oke, ini. Mereka sabar, ikhlas dalam menyebarkan agama Islam. Oke, tepuk tangan untuk Hendy Arsenal. Jadi, pembelajaran kita yang minggu lalu tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mereka itu orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menyebarkan agama Islam. Tema kita
hari ini ialah tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun tujuan atau indikator pencapaian dari materi ini ialah kalian diharapkan bisa menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan sebagai implementasi dari Quran Surah Ali Imran ayat 134. Jadi inilah tujuan pencapaian pada materi ini. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai oleh kita semua. Materi kita tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena orang yang sabar ini akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ridho akan ketentuanku, maka dia hambaku. Dan barang siapa yang tidak ridho akan ketentuanku, silahkan cari Tuhan selain aku. Jadi orang yang ikhlas dalam kehidupan ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang pemaaf memiliki ketulusan hati dan jauh dari penyakit zahir, karena hatinya luas, tidak ada dendam. Ketika ada masalah, dia lepaskan, dia maafkan. Itulah orang yang memiliki sifat pemaaf. Adapun kegiatan pembelajaran pada hari ini yang kalian akan lewati ialah yang pertama, penyampaian materi. Nanti Mister akan sampaikan materinya tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Dan kemudian yang kedua, kita akan membuat kelompok. Mister akan bagi 3 kelompok. Yang ketiga ialah tentang pengamatan. Nanti setiap kelompok akan mengamati satu foto atau satu poster. Tidak hanya diamati, tapi juga dielaborasi. Silahkan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian apa inti atau gambar yang tersirat, isi yang tersirat dari foto atau poster tersebut. Dan kemudian yang terakhir kalian konfirmasi, yaitu kalian sajikan dan kalian presentasikan. Nah, ini ialah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Mister akan mengecek apakah kalian sudah mengerti tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Silakan. Siapa yang mau berkomentar tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf sebelum Mister menjelaskan? Oke, silakan. Sabar adalah menahan emosi, Mister. Sabar adalah menahan emosi. Bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Pemaaf adalah memberi ampun terhadap orang yang salah, Mister. Bagus. Ada lagi? Silakan. Silakan, ayo. Ikhlas adalah tulus dalam memberi atau menerima. Oke, itu dialah sabar dan ikhlas dan pemaaf yang selama ini kalian pahami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menjawab. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Oke anak-anak, sekarang Mister minta fokusnya untuk kalian memperhatikan Mister, karena kita masuk kepada materi. Materi yang pertama ialah tentang perilaku ikhlas. Perhatikan, ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah, karena bertujuan mengharap ridha Allah. Jadi ikhlas itu semuanya karena Allah. Ikhlas itu ridho kepada Allah.
tidak pamrih kepada manusia. Ya, menolong orang niatnya karena Allah, bukan karena ingin dibalas budi. Oke, langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya, karena lawan dari ikhlas ialah riya. Riya ini kita melakukan pekerjaan ingin dilihat manusia. Ya. Jadi bukan karena Allah, kita kepengen dinilai oleh manusia. Caranya bagaimana dong, Mister? Agar kita terhindar dari perbuatan riya. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah ialah sikap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Karena ketika kita bersandar kepada Allah, tidak ada yang bisa untuk menggoyahkan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita bersandar kepada manusia, manusia yang kita sandarkan itu terjatuh, maka kita akan terjatuh. Maka sandaran yang paling kuat ialah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, makanya menghadirkan sikap muraqabah. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Coba bayangkan ketika kita sholat tahajud, malam-malam kita bangun, melawan rasa ngantuk, kita pergi ke kamar mandi, kita mengambil air wudhu, dingin-dingin. Ketika di padang mahsyar, di yaumul hisab, ternyata kita tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena kita ingin dipuji oleh manusia. Sayang. Nanti kelak Allah akan bertanya kepada makhluk tersebut, silahkan kalian pinta pahala kepada dia, karena kamu melakukan ibadah itu bukan karena aku, tapi karena dia. Kira-kira orang tersebut bisa nggak? Tidak bisa, karena dia tidak memiliki hak ketika di hari akhirat nanti. Ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atau perilaku. Keempat, banyak berzikir. Kelima, takut murka Allah. Keenam, memperbanyak ibadah sirri atau tersembunyi. Jadi silakan kalian melakukan ibadah yang kira-kira tidak banyak orang yang tahu tentang ibadah kalian. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, sholat di kamar misal sendiri, tanpa diketahui oleh orang rumah, keluarga dan lain sebagainya, itu dapat meminimalisir hati kita agar selalu senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi selanjutnya ialah tentang sabar. Kita sabar dalam hal apa aja sih? Ya kan? Yang pertama, kita sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar dari melakukan perbuatan maksiat. Sabar, tahan diri kita, jangan lakukan. Sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan dan penderitaan. Ini yang banyak terjadi di kehidupan kita. Ketika mendapat ujian, kita harus sabar. Ketika mendapat cobaan, kita harus sabar. Ketika mendapat penderitaan, kita harus sabar. Selanjutnya, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Sabar menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita sholat. Secapek apapun kita, sesibuk apapun kita harus sholat. Sabar dalam itu. Dan terakhir, sabar menghadapi hambatan, ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Saya yakin, Mister yakin, kalian ini memiliki cita-cita, kalian juga harus memiliki sabar dalam menempuh proses tersebut. Semakin sabar kalian menjalani proses tersebut, semakin membuka peluang kalian akan menggapai cita-cita kalian. Oke, anakku, materi selanjutnya ialah tentang pemaaf. Ini ada tingkatan manusia berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama, ada orang yang mampu menahan amarahnya,
ketika ada orang yang berbuat salah, kemudian dia tidak meledak emosinya, tapi dia dapat menahan emosinya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, dia tidak hanya menahan emosinya, tapi dia mampu memaafkannya. Ini level yang lebih tinggi. Level tertinggi lagi ialah dia tidak hanya memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak emosi, kita memaafkan, dan kita berbuat baik kepada dia. Orang tersebut memiliki hati yang mulia. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Setelah Mister menyampaikan materi, sekarang silakan kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, kelompok 2, 1, 2, kelompok 3, 1, 2. Silakan dibuat kelompoknya. Anak-anakku, kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Sekarang Mister akan sajikan kepada kalian beberapa poster atau foto. Ini silakan kalian diskusikan. Kira-kira ada pesan apa dari foto atau poster ini? Setelah kalian diskusikan, nanti kalian sampaikan. Oke, perhatikan. Foto pertama, ini untuk kelompok 1, silakan kalian amati. Ini kira-kira ada pesan apa? Nanti kalian diskusikan, kalian tulis, nanti kalian presentasikan. Oke. Yang kedua, gambar yang kedua ini untuk kelompok 2. Oke, silakan kalian amati. Kira-kira ini mengandung pesan apa? Kalian diskusikan, nanti kalian tulis hasil diskusinya dan kalian presentasikan. Oke. Selanjutnya ini untuk gambar kelompok 3. Oke, silakan kalian amati, kalian diskusikan, hasil diskusinya kalian tulis dan perwakilan dari kalian mempresentasikan. Oke, silakan mulai. Kalian sudah berdiskusi tentang foto atau poster yang Mister sajikan. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan. Mister mau 1 orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di tempat dengan berdiri. Oke, silahkan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Harus sabar ketika mendapat ujian. 2. Yakin bahwasannya setiap ujian ada hikmahnya. 3. Jangan berputus asa karena Allah Zat yang Maha Pengasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu hasil diskusi tentang foto poster dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Silakan Kak, berdiri.
Silakan suaranya yang jelas, lebih keras lagi. Silakan nggak apa-apa. Dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi yaitu setiap manusia pasti ada kesalahan, lalu berhati-hati dalam bertindak dan meminta maaf ketika bersalah, memaafkan orang yang bersalah tanpa berbuat baik, tetap berbuat baik terhadap orang yang bersalah. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya ialah kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Nayo. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, harus saling membagi dan saling menolong. Yang kedua, memberi dan menolong tanpa pamrih. Yang ketiga, memperbanyak amalan baik yang tidak diketahui orang lain. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mister sangat mengapresiasi kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan sangat baik. Mister ucapkan terima kasih. Sebelum Mister tutup, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan atau merefleksikan dari materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kita harus memiliki sikap sabar, maaf, dan ikhlas agar hidup menjadi tenang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kusuma Wardana. Ya, jadi setelah mempelajari materi ikhlas, sabar, dan pemaaf, kita diharapkan memiliki sikap tersebut agar hidup kita menjadi tenang. Selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya, kalian diharapkan bisa dengan baik membaca surah An-Nisa ayat 146. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ya. Yang kedua, kalian juga baik dalam membaca surah Al-Baqarah ayat 153 dan baik dalam membaca surah Ali Imran. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar baca tentang 3 surah ini. Cukup pertemuan kita pada kali ini. Mister ucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.